Halo penikmat film, selamat datang kembali di Recap Movie. Oke, di kesempatan kali ini Recap Movie akan mengulas alur film yang menceritakan kisah seorang pria setengah tua, berkepala pelontos dan gak cakep tentunya. Dia menyukai seorang gadis cantik yang masih remaja dan ingin mendapatkan hati si gadis dengan cara menculiknya. Pria ini bernama Pak Jono dan sang gadis bernama Kuniko. Oke, saran dulu guys. Bagi kalian yang masih jomblo dan lagi suka sama seorang cewek, gue ingetin jangan tiru cara babak-babak bodak ini. Karena ini hanya film yang alurnya sudah ditentuin oleh sang sutradara. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, terima kasih ke kalian yang udah klik tombol like dan subscribe. Subscribe. Film ini dimulai dengan adegan Kuniko. Di waktu pagi ia sedang berolahraga di taman. Dan ketika dia memasuki sebuah terowongan, dia kemudian disergap oleh seseorang dari belakang, yaitu Pak Jono sendiri. Kuniko kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Dia dibawa ke suatu tempat oleh Pak Jono. Di malam hari setelah sampai di tempat kosannya, Pak Jono membawa masuk Kuniko ke kamarnya dengan keadaan yang masih terikat. Di dalam kamar terlihat Pak Jono terus memandangi Kuniko yang masih terbaring pingsan di atas kasur. Sesaat kemudian Kuniko tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa dia telah diculik oleh seseorang yang dikiranya tukang becak, yang tak lain adalah Pak Jono. Kemudian dia pun berteriak minta tolong. Lalu Pak Jono dengan segera menutup mulutnya dan mengancam agar dia tutup mulut. Kuniko kemudian menanyakan kenapa kamu menculikku. Tapi Pak Jono malah meminta maaf, mengatakan bahwa dia sengaja menculiknya karena dia sudah lama menyukainya. Kuniko kemudian dengan sinis mengatakan, "Kau mau mengencrotku bukan?" Pak Jono terus menjelaskan agar dia tetap diam kalau tidak ingin kenapa-napa. Pak Jono pun kemudian memperkenalkan dirinya. Dia mengaku dirinya adalah tukang becak. Ternyata Pak Jono telah lama menyukai Kuniko dan tahu latar belakangnya sebagai putri terakhir dari keluarga yang cukup kaya. Pak Jono juga menceritakan masa lalunya, kalau dia dulu adalah putra dari seorang pemilik perusahaan. Lalu tak lama perusahaan milik orang tuanya pun bangkrut. Akhirnya dia kini bekerja sebagai tukang becak, marketing maksudnya. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Jono, Kuniko kemudian berteriak, "Dasar botak, apakah kau tidak belajar sesuatu dari masa lalumu?" Pak Jono kemudian menjawab, "Itu benar. Yang kuinginkan sekarang adalah cinta sejati, ketika tubuh dan pikiran saling mencintai satu sama lain. Dan aku akan melatihmu untuk mencintaiku." Maksudnya seperti kisah cinta Radha dan Krishna. Keesokan harinya terlihat Kuniko yang baru bangun dan Pak Jono yang bersiap untuk ke kantor. Pak Jono pun melepaskan ikatan Kuniko dan menyuruhnya mandi. Sambil membawa pisau, dia memperingatkan Kuniko agar tidak mencoba melarikan diri. Kuniko yang ketakutan menuruti Pak Jono dan dia pun mandi. Adegan mandinya gue skip aja ke scene selanjutnya ya. Sehabis mandi, Kuniko berkata ke Pak Jono kalau sebentar lagi dia pasti akan tertangkap karena orang tuanya pasti akan mencarinya dan melaporkannya ke polisi. Pak Jono pun tidak menanggapi perkataan Kuniko. Dia malah mengajak Kuniko sarapan. Pak Jono kemudian bilang, "Aku akan melatihmu terus, tidak peduli berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuatmu mencintaiku." Dan Pak Jono pun berangkat ke kantor. Supaya aman dia kembali mengikat dan menutup mulut Kuniko. Sesampai di kantor, dia diajak bicara oleh rekannya yang ternyata naksir sama tukang becak ini. Tapi dia menolak dan langsung pergi untuk mengantar pesanan konsumennya. Singkat cerita, sehabis mengantar pesanan, Pak Jono buru-buru pulang untuk melihat keadaan Kuniko. Melihat Kuniko yang berantakan, dia berkata, "Jangan kau berusaha melarikan diri. Cobalah bertahan sebentar lagi karena aku akan melatihmu menerima cintaku." Sambil menyiapkan makanan, Pak Jono menyuruh Kuniko untuk makan siang. Lalu sehabis makan, Pak Jono kembali memborgol tangan Kuniko. Kemudian dia pun pergi keluar. Ternyata Pak Jono tidak pergi jauh.
Dia pergi ke sebuah bangunan tua yang letaknya di sebelah tempat kamar Kuniko. Dan dari sana dia bisa mengamati apa yang dilakukan Kuniko. Malam harinya Pak Jono pulang dengan membawa makanan yang katanya nikmat. Tapi ternyata Kuniko nggak suka dengan makanan yang dibawa oleh Pak Jono. Dia malah meminta paket KFC lengkap. Dan dengan segera Pak Jono pun bergegas keluar dari kamarnya dan segera balik dengan membawa semua pesanan Kuniko. Setelah menghabiskan semua makanannya, Kuniko kemudian menggoda Pak Jono dengan meminta untuk menciumnya. Namun tukang becak ini menolaknya karena dia tahu Kuniko tidak serius memintanya. Dia juga bilang jangan coba-coba untuk memancing dan lalu berusaha melarikan diri. Kuniko pun tertawa sambil bilang aku cuma ingin mandi sambil berbalik dengan membuka pakaiannya. Pak Jono yang tidak terpancing kemudian dia keluar rumah. Dia kembali menuju bangunan tua di sebelah tempat kosnya dan mulai mengamati Kuniko dengan teropongnya. Terlihat Kuniko yang membuka jendela dan dia hampir saja terjatuh ketika dia melihat ke bawah di luar kamarnya. Tak lama kemudian Pak Jono pun kembali ke kamarnya. Dia kemudian melihat keluar jendela dan melihat ternyata pegangan pagar di luar kamarnya terlepas. Dan di saat itu juga Kuniko tiba-tiba mendorongnya, tapi tak berhasil karena Pak Jono dengan erat memegang jendela kamarnya. Di malam itu pun Kuniko kembali mencoba menggoda Pak Jono. Dia meminta supaya Pak Jono menciumnya. Namun Pak Jono tetap menolaknya. Dia bilang belum saatnya. Kuniko tetap menggoda sampai dia membuka bajunya. Tapi sekali lagi Pak Jono tetap menolaknya. Dia mengatakan tidak bisa melakukannya dengan seperti ini. Keesokan harinya Kuniko terlihat termenung di sudut kamar. Hari pun berganti. Seperti biasa, dia menjalani hari-hari di kamar itu dengan tangan yang terikat dan mulut yang ditutup oleh Pak Jono. Di saat Pak Jono pergi ke kantornya. Hingga suatu saat scene menunjukkan Pak Jono dan Kuniko terlihat mulai akrab. Sambil sarapan pagi mereka berbincang-bincang dan bercerita penuh dengan tawa. Di sini tampak terlihat jelas Kuniko yang sudah mulai merasa nyaman. Dan Pak Jono pun tidak lagi mengikat tangan dan menutup mulut Kuniko. Di saat Kuniko lagi membersihkan ruangan kamarnya, Pak Jono kemudian datang dengan membawa sebuah bungkusan. Ternyata itu adalah seragam sekolah baru buat Kuniko. Dia juga bilang kalau dia ingin mengajak Kuniko jalan-jalan keluar. Tapi Kuniko berkata, "Apa kamu tidak takut? Bagaimana kalau aku melarikan diri?" Pak Jono menjawab, "Aku hanya akan menertawakan kebodohanku kalau itu kamu lakukan." Scene berganti, terlihat Pak Jono dan Kuniko di dalam mobil. Kuniko pun tampak senang karena sudah lama dia tidak jalan-jalan keluar. Hingga akhirnya mereka sampai di hotel yang mewah dan Pak Jono mulai memesan kamar untuk mereka berdua. Di malam hari ketika mereka beranjak tidur, Kuniko nampak terus melihat ke arah Pak Jono yang sedari tadi hanya berbaring sambil melihat ke atas. Keesokan paginya Pak Jono dan Kuniko baru kembali ke hotel setelah jalan-jalan keliling di luar sekitar hotel. Pak Jono kemudian berkata, "Apa kamu tidak kangen borgol ini?" Kuniko pun meminta Pak Jono untuk memasangkan borgol di tangannya. Lantas Pak Jono pun mandi. Selesai mandi, Pak Jono kemudian membuka borgol di tangan Kuniko. Kemudian Kuniko bilang, "Apa kamu juga tidak ingin merasakan borgol ini?" Pak Jono yang tak curiga, dia menuruti keinginan Kuniko. Dan ketika borgol sudah terpasang di tangan Pak Jono, Kuniko kemudian bergegas mengganti baju dan mengemas tas pakaiannya, dan ia pun keluar. Terlihat Kuniko yang keluar dari hotel dan terus dipandangi oleh Pak Jono. Sambil tangan terikat, Pak Jono pun tersenyum sedih menertawakan kebodohannya sendiri. Sementara Kuniko terus menuju stasiun kereta api. Dan ketika sampai di sana, Kuniko hanya berdiri termenung. Hingga kereta datang, dia tetap berdiri termenung. Kuniko pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi dan kembali ke hotel. Kuniko akhirnya kembali ke hotel untuk melepaskan borgol di tangan Pak Jono.
Dan sesaat kemudian mereka pun bergegas pulang. Di perjalanan pulang terlihat Kuniko terus menertawakan Pak Jono. Kuniko terlihat senang dan tertawa. Begitu sampai para penghuni kos lagi duduk-duduk di depan rumah mereka. Mereka heran melihat Pak Jono tiba-tiba datang membawa gadis muda. Berkata itu adalah keponakannya dari kampung. Mereka pun masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Dan di malam inilah malam pertama mereka mulai bercocok tanam. Tak henti-hentinya mereka menghabiskan malam itu bermantap-mantap hingga pagi. Keesokan harinya terlihat Pak Jono yang melamun di kantornya. Di saat ia melamun tiba-tiba ia didatangi oleh rekan kerjanya yang menggodanya. Pak Jono yang kaget langsung pergi dan meninggalkannya. Sesampai di rumah, Pak Jono pulang sambil membawa makanan. Kuniko yang kaget terlihat canggung karena kejadian semalam. Tapi dengan tatapan tak biasa dari Kuniko, Pak Jono kembali nyosor dan lagi-lagi mereka bermantap-mantapan. Singkat cerita, di malam hari terlihat Pak Jono pulang dari kantor dan membelikan kimono baru untuk Kuniko. Kuniko yang sudah mulai terbiasa berkata, "Latih terus aku." Pak Jono pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka pun kembali bermantap-mantap. Dan keesokan paginya ketika bangun tidur, Kuniko kembali menggoda Pak Jono untuk bangun dan mengajaknya mandi bersama. Dan saking asiknya hingga air kamar mandi penuh dan menetes ke kamar di bawah mereka. Ibu kos yang curiga kemudian mengetuk pintu kamar Pak Jono dan memeriksa kamarnya. Pak Jono kemudian menjelaskan kalau dia habis mandi dan lupa menutup keran air di kamar mandinya. Satu persatu penghuni kos mengadu ke ibu kos tentang masalah keponakan Pak Jono. Mereka tidak yakin kalau itu adalah keponakannya. Tapi di sini ibu kos bilang kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia juga penghuni kos dan itu adalah kamar pribadinya. Dan keesokan paginya terlihat Kuniko dengan Pak Jono yang ingin pergi keluar. Di saat mereka hendak keluar, ibu kos mencegat Pak Jono dan bilang kalau dia tidak pernah melihat keponakannya sekolah lagi. Pak Jono kemudian beralasan untuk sementara sekolah libur karena akan menghadapi ujian. Sekembali dari jalan-jalan mereka pun kembali bermantap-mantap. Keesokan paginya terlihat salah satu penghuni kos yang curiga dengan Pak Jono keluar rumah. Ternyata dia mengikuti Kuniko yang beranjak berbelanja. Dan ketika sampai di tempat perbelanjaan, acara televisi di situ menampilkan berita tentang hilangnya Kuniko. Dan salah satu penghuni kos itu pun melihatnya. Dia pun langsung kaget karena di berita itu juga menjelaskan kalau keluarga Kuniko menawarkan hadiah 1 juta yen bagi yang memberikan informasi keberadaan Kuniko. Sementara sang detektif terus mengamati Kuniko hingga akhirnya dia menghampirinya. Scene berganti. Pemuda penghuni kos itu berlari menuju kantor polisi, melaporkan bahwa dia telah menemukan Kuniko. Tapi sayang, petugas di situ menjelaskan kalau Kuniko sudah ditemukan beberapa menit yang lalu oleh petugas kepolisian. Sementara di tempat kos, para penghuni kos lagi berbicara tentang hilangnya Kuniko di TV. Sesaat kemudian mobil Pak Jono datang. Dia pun beranjak masuk menuju kamar kosnya. Tapi tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang petugas kepolisian dan ingin membawanya ke kantor polisi karena kasus penculikan. Pak Jono yang tak bisa mengelak, dia kemudian meminta izin untuk memberikan kado untuk Kuniko terlebih dahulu. Tapi petugas itu bilang kalau Kuniko sudah terlebih dulu dibawa oleh petugas. Dan ketika kado itu dicek, ternyata isinya kancut, gengs. Di kantor polisi, Pak Jono diinterogasi oleh petugas di sana. Ia pun mengakui semua perbuatannya. Tapi sesaat kemudian Kuniko datang dengan mengatakan kalau dia bukan diculik, tapi dengan sukarela ikut dengan Pak Jono. Dan ekspresi Pak Jono yang terlihat kaget menunjukkan akhir dari film ini. Oke guys, sebelum saya akhiri video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena masih banyak lagi film-film yang akan kami rekap di channel ini. Oke, terima kasih dan selamat menonton.